Sekaligus saya mengambil ijazah. Orang tuh kalau emang sekolah beneran tuh kayak Pak Asrul Sani itu ya kan. Tenang, santai. Dituduh ijazahnya palsu itu nggak perlu kowar-kowar, nggak perlu nyari buzzer, nggak perlu nyari media, ndak. Karena dia sekolah beneran ya dia tunjukin ijazahnya. Keren Pak Asrul Sani ini. Nggak terlalu banyak drama, ditunjukin selesai. Bahkan lebih kerennya lagi, nggak mau nuntut loh, nggak mau ngelaporin ke polisi orang yang nuduh ijazahnya palsu. Masalahnya selesai, kelas. Apakah Pak Asrul Sani ini bukan nggak punya nama baik? Pasti punya, apalagi dia seorang hakim MK. Tapi memang orang sekolah itu memang begitu. Kalau orang yang nggak sekolah ya ditanya ijazah yang bulet-bulet. Oh ini itu ya kan, tahu sendiri. Ah kagak seru nih Pak Hakim. Ngapa langsung ditunjukin sih ijazahnya? Ngapa nggak drama dulu Pak Hakim? Laporin lah yang bilang ijazah Pak Hakim itu palsu. Bila perlu jadiin tersangka tuh orangnya. Kalau kayak begini mah Pak Hakim kagak bisa jadi presiden. Ini Pak Arsul Sani ini kayaknya nggak tahu peraturan yang ada di Konoha ini. Kalau ditanya ijazah itu minimal jangan dikasih lihat dulu, jangan ditunjukkan dulu. Minimal main reoni-reoninan dulu, atau enggak minimal manggil preman lah, biar kelihatan ada yang backing. Jadi nggak ada tuh yang berani nanyain ijazah Anda. Atau kalau enggak lebih keren lagi, penjarain tuh yang minta ijazah Anda. Jangan langsung ditunjukkan, nggak ada seninya gitu loh. Penjarain mereka yang nanya-nanya, bilang kalian nggak punya hak untuk memaksa saya untuk menunjukkan ijazah asli saya gitu. Jangan langsung ditunjukin, nggak seru. Sesimpel itu kan ya, ditanya ijazah ya ditunjukkan, tidak perlu lapor polisi, tidak perlu sewa pengacara, tidak perlu penjarain orang, dan tidak perlu bikin gaduh satu Indonesia. Nah ini baru benar. Ketika lo dituduh ijazah lo palsu, lo tunjukin ijazah lo tunjukin transkrip nilai lo, bukan malah menjarain orang. Goblok. Saat Hakim MK Nasrul Sani dituduh ijazahnya palsu, ia tidak pakai drama, tidak pakai alibi, dan tidak lempar kesalahan ke siapapun. Dia langsung keluarkan ijazah aslinya lengkap dengan foto wisuda yang membungkam semua tuduhan. Tidak ada sandiwara, tidak ada pengalian isu, tuduhan datang, bukti keluar, selesai. Begini seharusnya pejabat publik menghadapi keraguan, transparan, cepat, dan berani membuka data, bukan membuat rakyat berkeliling bertahun-tahun hanya untuk melihat kebenaran yang seharusnya sederhana. Apalagi sampai menjadikan rakyat itu sebagai korban. Seperti siapa? Seperti sesembahanmu. Hakim MK bantah tuduhan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazah aslinya di muka publik. Kan simpel jadinya kan, menjawab pertanyaan serta keraguan orang. Lah ada orang yang udah bertahun-tahun dipertanyakan ijazahnya, bukannya ditunjukkan, malah orang yang bertanya dipenjarakan. Kan kocak. Kalau memang ada ya tinggal tunjukkan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Hakim MK ini. Atau memang jangan-jangan Bapak nggak punya ijazah, makanya nggak berani nunjukin? Atau emang karena nggak ada yang bisa ditunjukin? Asrul Sani hari ini cukup jadi trending di media sosial karena kita lihat beliau dituduh juga menggunakan ijazah palsu. Jadi makin ramai ya, makin ke depan makin ramai nih yang dipertanyakan, karena indikasinya ada ya nggak masalah dipertanyakan oleh rakyat, itu hak rakyat karena rakyat yang menggaji para pejabat. Nah, kan begitu ya barangkali prinsipnya. Tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Asrul Sani, responnya. Dia membuat konferensi pers di depan gedung yang di belakangnya ada tulisan Mahkamah Konstitusi. Ya, dia sebagai hakim Mahkamah Konstitusi memberikan konferensi pers dengan menunjukkan ijazahnya. Ini maksudnya apa ini? Mau ngeledek Pak Jokowi apa gimana? Karena Pak Jokowi bertahun-tahun diminta untuk menunjukkan, tak juga menunjukkan ya.
Ternyata ada juga yang dituduh punya ijazah palsu. Namanya adalah Pak Arsul Sani. Dia adalah hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu sampai dilaporin ke Bareskrim. Gue yakin dia itu sadar kalau dia adalah pejabat publik yang makan dari duit rakyat. Jadi ada hak publik di dalam dirinya. Makanya dia langsung kompres, ngebawa semua data-data dia dan langsung tunjukin ijazah doktoralnya. Sekaligus menjelaskan secara detail proses studinya. Selesai dan case close. Simple kan sebenarnya? Kagak perlu sampai bayar buzzer juga untuk bantu mengklarifikasikan ijazahnya. Kecuali kalau yang dituduh itu nggak punya ijazah asli dan emang nggak pernah lulus kuliah. Ya wajar dia sewa buzzer dan pakai tangan orang lain untuk bantu klarifikasi. Apa lo? Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini mana ini? Saya harus cepetan tapi asli. Nah, asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Maksudnya adalah hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arsul Sani ya, kan sebelumnya diterpa juga ijazah palsu. Tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung kepada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Arsul Sani. Saya kira sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Arsul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Walau kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi, dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan, padahal belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya kan. Oke, tahan dulu di situ, saya tanyakan. Seperti Arsul Sani ini ketika dituduh mempunyai ijazah palsu, khususnya yang S3 ya, dia langsung menunjukkan ijazahnya, bahkan lengkap dengan transkrip nilai, juga beberapa foto yang berada di Polandia Warsawa sana gitu kan. Ini seperti itu. Bahkan saat penobatan atau wisuda di Warsawa sana itu juga dihadiri oleh Dubes RI saat itu, Anita Lydia Luhu V. Itu seperti itu. Padahal ini termasuk orang dekatnya Jokowi ini, Arsul Sani ini. Bahkan istrinya Arsul Sani ini, Sukma Violeta, satu-satunya wanita yang menjadi anggota komisi yudisial. Dan saat itu juga istrinya Arsul Sani itu juga diberi penghargaan Bintang Mahaputra oleh Jokowi ini. Tapi itulah bedanya ya, kalau sifat kenegarawan, orang-orang berpendidikan, cara menyikapi tuduhan itu mereka tuh tidak berusaha tidak ngamuk dan segala macam, enggak. Jadi begitu. Beda halnya dengan Jokowi ya, ketika dituduh ijazah palsu gitu kan, tidak langsung menunjukkan ijazahnya, malah bawa pengacara, bawa penjilat, bawa buzzer. Begitu juga yang melakukan penelitian ijazahnya itu malah dituduh pencemaran nama baik, dilaporkan polisi. Jadi begitu. Jadi memang sudah jelas ya, sudah jelas kalau orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu cara menyikapi sesuatu hal tuduhan itu memang benar-benar beda ya. Kalau si Arsul Sani ini memang sifatnya elegan banget. Dia langsung menunjukkan semua apa yang dipunya, semua apa dituduhkan itu langsung ditunjukkan di publik ya, langsung ditunjukkan di publik, di wartawan, segala macam media. Dan akhirnya apa? Masalah itu selesai. Nah, sekarang ini Jokowi ya dengan alasan malah istirahat lah sampai tahun 2007 ya. Jadi gitu. Semenjak ada tuduhan ijazah palsu, dari mulai dia tuh sehat, sakit, korengan, kudis, kurap, sampai sakit lagi, perawatan lagi, sampai sakit lagi, perawatan lagi, nggak kelar-kelar. Emang bener tengi ini emang nih ya. Jokowi tengi banget orangnya. aduh, ngamplas loh. Bapak Arsul Sani, salah satu hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, mengalami hal serupa. Beliau dituduh kalau ijazahnya palsu. Tapi cara Pak Arsul Sani menghadapi tuduhan itu sangat elegan. Beliau datang langsung menunjukkan ijazah aslinya, transkrip nilai, foto-foto wisudanya.
Pak Asrul Sani menghadapi tuduhan itu dengan sangat elegan. Tidak serta-merta bermain drama, mengerahkan para buzzer untuk membelanya. Apalagi sampai memenjarakan orang yang menuduh ijazah beliau palsu. Itu karena Pak Asrul Sani memang benar punya ijazah asli. Andai saja Pak Jokowi bisa mencontoh apa yang dilakukan Pak Asrul Sani, mungkin Sugi Nur tidak pernah harus dipenjara, Bambang Tri tidak harus dipenjara, dan Roy Suryo dan 8 orang lainnya tidak juga harus ditersangkakan. Ayolah Pak Jokowi, apa susahnya menunjukkan ijazah asli? Kan keren tuh Bapak lulusan UGM.